Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 ingin menjelaskan terkait subsidiary preferred stock, consolidated earning per share, and consolidated income taxation. Nah, sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Mariska Zulfianti dengan NPM 007, Salwa Pakita Dametri dengan NPM 017, Syagita Grisilda dengan NPM 020, Sini Azhara dengan NPM 026, Rosabella Aripiani dengan NPM 029, Isabel Marsaki Ragneta dengan NPM 042, Nabila Rahma Restianti dengan NPM 098, Tanwiratul Fauda dengan NPM 147, Sofia Alda Nurjana dengan NPM 148. Baik, materi yang pertama akan membahas terkait subsidiaries with preferred stock outstanding. Nah, di mana perusahaan modern sering memiliki struktur modal yang kompleks. Nah, salah satunya dengan adanya preferred stock atau saham preferen pada perusahaan anak. Nah, dalam proses konsolidasi, keberadaan saham preferen ini akan mempengaruhi bagian laba dan ekuitas karena pemegang saham preferen memiliki hak khusus dibandingkan pemegang saham biasa. Nah, dalam preferred stock umumnya bersifat kumulatif, non-participating, dan non-voting. Nah, pemegang saham preferen akan memiliki prioritas dalam menerima dividen serta memiliki hak terlebih dahulu atas aset ketika perusahaan itu terjadi likuidasi. Nah, sehingga laba perusahaan anak tidak langsung seluruhnya menjadi hak pemegang saham biasa, melainkan harus dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferen sesuai kontrak sahamnya. Nah, jika saham preferen ini memiliki call price atau redemption price, maka nilai tersebut digunakan dalam menentukan bagian ekuitas pemegang saham preferen. Selain itu juga, jika saham preferen ini bersifat kumulatif, maka dividen ini yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya tetap harus diperhitungkan dalam alokasi laba tahun berjalan. Nah, dari keberadaan preferred stock ini menyebabkan proses konsolidasi menjadi lebih rumit karena perusahaan harus memisahkan hak pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa dalam pembagian laba maupun ekuitas perusahaan anak. Materi yang selanjutnya akan membahas subsidiary with preferred stock not held by parent, yang dimana Pop Corporation ini membeli 90% saham biasa Sun Corporation sebesar $396. Nah, namun saham Preferential Corporation ini tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, kondisi ini membuat proses konsolidasi menjadi lebih kompleks karena hak pemegang saham preferen harus dipisah terlebih dahulu sebelum laba ekuitas dialokasikan kepada pemegang saham biasa. Nah, dari total ekuitas Sun Corporation itu terdiri dari preferred stock sebesar $100.000, common stock $200.000, dan additional paid in capital $40.000, dan return earning sebesar $160.000. Nah, sehingga total stockholders equity mencapai $500.000. Nah, dari total tersebut, bagian preferred shareholders itu akan dihitung terlebih dahulu sebesar $105.000 berdasarkan call price saham preferen. Nah, setelah itu sisanya dari $395.000 ini akan dianggap sebagai common shareholders equity. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan implied fair value dengan membagi harga akuisisi sebesar $39 dengan persentase kepemilikan 90%, sehingga diperoleh nilai $440.000. Karena nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai buku common equity sebesar $395, maka timbul goodwill sebesar $45.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parent and consonant controlling interest dan subsidiary preferred stock liquid earning per share. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada controlling interest in preferred stock, yang dimana ini itu non-controlling interest atau yang disebut NCI muncul ketika preferred stock anak perusahaan dimiliki oleh pihak di luar perusahaan induk. Meskipun parent mengendalikan subsidiary, hak pemegang
preference stock eksternal itu tetap harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang pertama mewakili kepemilikan pihak luar atas preference stock subsidiary. Lalu yang kedua, pemegang preference stock memiliki hak atas dividen dan klaim tertentu terhadap ekuitas perusahaan. Lalu yang ketiga, bagian laba yang menjadi hak pemegang preference stock dialokasikan sebagai NCI. Dan yang keempat, itu dalam laporan konsolidasi NCI itu mencerminkan bagian laba dan ekuitas yang tidak dimiliki oleh parent. Lalu yang kedua ada subsidiary preference stock acquired by parent, yang dimana ketika parent membeli preferred stock yang diterbitkan subsidiary, sebagian atau seluruh kepemilikan pihak luar berpindah ke parent. Kondisi ini tuh mengubah perlakuan akuntansi dalam proses konsolidasi. Nah, yang pertama, parent itu menjadi pemegang preference stock subsidiary, lalu investasi preference stock milik parent dan akun preference stock milik subsidiary dieliminasi saat konsolidasi. Lalu saham yang dibeli parent tidak lagi dipandang sebagai kepemilikan pihak luar, dan transaksi ini tuh dapat mengurangi saldo NCI yang sebelumnya itu diakui. Lalu yang ketiga ada constructive retirement of subsidiary preference stock, yang dimana pembelian preference stock oleh parent diperlakukan sebagai constructive retirement, yaitu saham dianggap telah ditarik kembali dan dari sudut pandang entitas konsolidasi, walaupun secara hukum masih beredar. Jadi tidak terjadi penghentian saham secara resmi oleh subsidiary. Lalu saham dianggap tidak lagi beredar dalam laporan konsolidasi. Investasi preference stock dan akun ekuitas terkait harus dieliminasi, dan juga selisih antara harga perolehan nilai buku biasanya itu disesuaikan oleh APIC atau yang disebut dengan additional paid-in capital. Nah, jadi slide ini tuh menjelaskan bagaimana preference stock subsidiary itu diperlakukan dalam konsolidasi. Preference stock yang dimiliki pihak luar diakui sebagai NCI, sedangkan preference stock yang dibeli parent dianggap sebagai constructive retirement. Oleh karena itu, akun investasi dan akun preference stock terkait harus dieliminasi agar laporan konsolidasi mencerminkan kondisi grup perusahaan sebagai entitas ekonomi. Sebagai satu entitas ekonomi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai cost basis and perbandingan metode. Ada dua. Yang pertama, preference stock investment maintained on cost basis, yang dimana dalam metode cost basis parent itu mempertahankan investasi preference stock sebesar harga perolehannya. Nah, nilai investasi itu tidak disesuaikan dengan perubahan nilai buku preference stock yang dimiliki. Investasi dicatat berdasarkan harga perolehan atau historical cost, tidak dilakukan penyesuaian ke nilai buku saham preference. Parent tidak mencatat constructive retirement dalam pembukuannya, dan saat konsolidasi diperlukan jurnal eliminasi dan penyesuaian tambahan. Nah, lalu yang kedua ini ada comparison of cost method and constructive retirement, yang dimana kedua metode digunakan untuk menangani investasi preference stock subsidiary yang dimiliki parent. Perbedaannya terletak pada cara pencatatan dan penyesuaian selama proses konsolidasi. Untuk cost method sendiri itu investasi tetap dicatat sebagai harga perolehan, lalu membutuhkan penyesuaian APIC setiap kali konsolidasi itu dilakukan. Proses konsolidasi relatif lebih kompleks. Nah, untuk constructive retirement itu investasi disesuaikan ke nilai buku saham yang diperoleh, lalu penyesuaian dilakukan sejak awal akuisisi, dan proses konsolidasi menjadi lebih sederhana dan efisien. Nah, jadi slide ini tuh membandingkan cost method dan constructive retirement dalam
pencatatan investasi preferred stock subsidiary. Perbedaan utamanya terletak pada cara penyesuaian investasi dan APIC selama konsolidasi. Walaupun hasil laporan konsolidasi yang dihasilkan sama, metode constructive retirement lebih sederhana dan praktis karena mengurangi kebutuhan penyesuaian berulang dalam proses konsolidasi. Selanjutnya menjelaskan bahwa standar akuntansi mewajibkan perusahaan melaporkan basic EPS dan dilute EPS pada laporan keuangan konsolidasi. Contohnya, The Hershey Company and The Coca-Cola Company menyajikan EPS dasar dan EPS dilusian langsung pada laporan laba rugi konsolidasi. Dalam metode ekuitas, laba bersih induk perusahaan sama dengan controlling share of consolidated net income, sehingga perhitungan basic EPS induk dan konsolidasi pada dasarnya sama. Namun untuk diluted EPS perlu diperhatikan apakah anak perusahaan memiliki potensial dilutive security seperti obligasi konversi atau lainnya. Jika tidak ada, maka perhitungan EPS konsolidasian dilakukan seperti perusahaan biasa tanpa penyesuaian tambahan. Untuk slide selanjutnya membahas pengaruh potensial dilutive securities milik subsidiari terhadap perhitungan dilute EPS konsolidasi. Nah, jika sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham biasa subsidiari, maka pengaruh dilusi dihitung terlebih dahulu pada EPS subsidiari, kemudian lakukan dalam perhitungan EPS induk perusahaan. Nah, dalam kondisi ini, bagian laba induk atas subsidiari disesuaikan dengan subsidiari dilute earnings agar laba tidak terlalu besar akibat potensi penambahan saham. Sebaliknya, jika sekuritas dilutif subsidiari ini dapat dikonversi menjadi saham induk perusahaan, maka sekuritas tersebut diperlakukan sebagai dilutive securities milik parents. Akibatnya, jumlah saham induk yang digunakan sebagai denominator dalam dilute EPS akan meningkat. Tujuannya seluruh perusahaan ini agar dilute EPS mencerminkan potensi penurunan laba per saham apabila seluruh sekuritas konversi benar-benar diubah menjadi saham biasa. Selanjutnya ada subsidiary with convertible preferred stock. Pada 1 Januari 2016, Pop Corporation membeli 90% saham biasa Sun Corporation sebesar $328.000 dan saat akuisisi ekuitas Sun itu terdiri dari saham biasa $200.000, saham preferred $100.000 dan laba ditahan $120.000. Selama tahun 2016, Sun memperoleh laba bersih sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $25.000, $10.000 untuk saham preferred dan $15.000 untuk saham biasa. Selanjutnya, Pop memperoleh laba operasional sendiri sebesar $150.000 karena menggunakan metode ekuitas. Pop mengakui bagian laba Sun sebesar dari dalam kurung itu ada 50.000 dikurangi 10.000 dikalikan dengan 90% menghasilkan 36.000 sehingga total laba bersih Pop pada tahun 2016 menjadi $186.000. Subsidiary preferred stock convertible into subsidiary common stock. Nah, di sini itu kita harus mengasumsikan bahwa saham preferred Sun itu dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar saham biasa Sun dan bahwa baik Pop maupun Sun itu tidak memiliki sekuritas lain yang berpotensi dilutif yang beredar. Laba bersih yang direalisasikan Sun adalah $40.000, EPS dilusian Sun adalah $1,625 laba itu dari laba $50.000, lalu ada 20.000 saham biasa ditambah 12.000 saham dilusi saham dan EPS dilusian Pop adalah $0,89. Itu dihitung dari data berikut. Yang pertama itu ada net income Pop, ada $186.000 itu dari perhitungan yang awal. Lalu ada replacement of Pop equity in Sun realized income dari $40.000 dikalikan dengan 90%. 90% ini adalah kepemilikan yang dimiliki oleh Pop. Menjadi 36.000, ini tuh nanti bakal mengurangi 186.000 yang atas tadi. Lalu ada with Pop equity in Sun diluted earning, perhitungannya yaitu 18.000 saham Sun itu dikalikan dengan
$1,5625 dilutut IPS sebesar $28.125. Lalu POP dilutut earning sama dengan A itu adalah $186.000 dikurangi $36.000 ditambah dengan $28.125 sama dengan $178.125. Lalu ada POP outstanding share sama dengan B itu ada 200.000, itu dari soal, maka POP dilutut IPS sama dengan A banding B, yaitu 178.125 dibandingkan dengan atau dibagi dengan 200.000, maka menghasilkan $0,89. Selanjutnya ada subsidiary preferred stock convertible into parent common stock. Contohnya ini saham preference Sun dapat dikonversi menjadi 24.000 saham biasa milik POP. Karena konversi tersebut tidak menambah jumlah saham biasa Sun, maka saham preference tidak dianggap dilutif bagi Sun, sehingga dilutut EPS Sun tetap $2.002 per saham, yaitu dari laba $40.000 dibagi 20.000 saham biasa. Namun konversi tersebut akan menambah jumlah saham POP sehingga yang terdilusi adalah EPS POP. Di sini ada perhitungannya di mana net income POP itu sebesar $186.000, lalu ditambah dengan income to preferred stockholder of Sun asumsi to be convert sebesar 90%, yaitu 9.000. Jadi POP diluted earnings itu ada $195.000, asalnya dari $186.000 ditambah dengan $9.000. Lalu ada POP outstanding share 200.000 saham yang beredar, ini tadi sudah ada di dalam soal. Jadi lalu ada ditambah lagi Sun preferred share asumsi converted. Ini juga dari soal, yaitu 24.000 saham biasa milik POP tadi. Saham preferred yang dikonversi menjadi 24.000 saham biasa. Jadi jumlah saham yang beredar menjadi 224.000 saham, yaitu dari 200.000 saham yang memang sudah beredar di pasaran ditambah dengan 24.000 saham hasil konversi. Maka POP dilutut IPS yaitu POP dilute earnings A dibagi dengan common share and common stock equivalent menjadi $0,87. Nah, yang selanjutnya ada subsidiary with option and convertible bonds, di mana POP Corporation memperoleh pendapatan sebesar $1.500.000 dari kegiatan operasionalnya sendiri pada tahun 2016 dan $300.000 dari SYD Corporation, anak perusahaannya, yang 80% sahamnya dimiliki oleh PAT Corporation. Pendapatan sebesar $300.000 dari SYD terdiri dari 80% saham dari laba bersih SYD sebesar $450.000 untuk tahun 2016 dikurangi 80% dari keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000 atas tanah yang dibeli dari SYD dikurangi $20.000 amortisasi selisih nilai wajar di atas nilai buku SYD. Kelebihan tersebut dialokasikan ke paten yang sebelumnya tidak diakui. Asumsikan tarif pajak itu sebesar 34%. Sekuritas yang beredar dari kedua perusahaan sepanjang tahun 2016 adalah dari PET sendiri, common stocknya itu adalah 1 juta share. Sedangkan SYD sendiri common stocknya itu 400.000 shares. Lalu option to purchase 60.000 share of stock at $10 per share. Rata-rata market price adalah $15 per share. Lalu 7% convertible bonds $1 juta per par itu outstanding convertible $80.000 share of common stock.
Selanjutnya ada option and bonds convertible into subsidiary common stock, di mana opsi saham dan obligasi konversi dari SYD ini dianggap dapat digunakan, sehingga ini akan mempengaruhi perhitungan diluted EPS. Opsi 60.000 saham dengan harga $10 dianggap dieksekusi. Uang hasil eksekusi dipakai membeli kembali saham treasury, sehingga tambahan saham bersih untuk EPS menjadi 20.000 saham. Obligasi konversi juga dihitung dengan metode if converted, sehingga bunga setelah pajak ditambahkan ke laba dan 80.000 saham tambahan dimasukkan ke perhitungan saham beredar. Akibatnya, diluted EPS SYD menjadi $0,89. Nilai ini digunakan dalam perhitungan diluted EPS paid. Saat menghitung diluted EPS paid, bagian laba SYD yang sebelumnya $320.000 diganti menjadi $284.800, sehingga laba dilution paid turun sebesar $35.200 karena laba SYD harus dibagi ke lebih banyak saham. Pada kasus ini, si S ini memiliki opsi saham yang bisa dikonversikan menjadi 60.000 saham pada si P. Namun, setelah menggunakan treasury stock method, tambahan saham itu dibersihkan menjadi 20.000 saham saja. Nah, selain itu, terdapat juga obligasi yang juga bisa dikonversi menjadi 80.000 saham si P. Karena seluruh sekuritas dilutif tersebut itu dikonversikan langsung ke saham perusahaan induk, maka perhitungan dilutif EPS itu hanya fokus pada EPS yang milik P. Jadi dilute EPS dari si S itu tidak perlu digunakan dalam perhitungan ini. Nah, pada bagian kedua ini dijelaskan bahwa entitas konsolidasi itu bisa menyusun pajak penghasilan secara gabung atau pisah. Nah, suatu perusahaan itu bisa mengajukan consolidated tax return apabila memiliki syarat sebagai affiliate group. Nah, yaitu perusahaan induk memiliki minimal 80% kepemilikan dan hak suara kepada perusahaan anak. Nah, jika syarat tersebut itu dipenuhi, maka perusahaan itu bisa memilih menggunakan laporan pajak konsolidasi. Namun, apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka setiap perusahaan itu dalam grup itu wajib menyusun laporan pajaknya masing-masing secara terpisah. Nah, penyusunan consolidated tax return ini memiliki beberapa keuntungan utama. Yang pertama yaitu kerugian dari suatu perusahaan dalam grup itu bisa digunakan untuk mengurangi laba perusahaan lain. Yang kedua, dividen antar perusahaan dalam grup itu tidak dikenakan pajak. Dan yang ketiga, laba antar perusahaan itu dapat ditunda pengakuannya sebagai laba tersebut itu benar-benar direalisasikan. Nah, selain itu juga perusahaan itu yang tergolong affiliate group itu juga tetap memperoleh fasilitas pengecualian dividen meskipun tidak menggunakan laporan pajak konsolidasi. Nah, selain memiliki keuntungan, consolidated tax return itu juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu adalah kurangnya fleksibilitas perusahaan, di mana karena seluruh anak perusahaan itu mengikuti tahun pajak perusahaan induk. Nah, selain itu juga perusahaan itu sudah memilih menggunakan laporan pajak konsolidasi, maka keputusan tersebut itu akan terus berlaku setiap tahunnya dan cukup sulit untuk memperoleh izin dari IRS untuk kembali menggunakan laporan pajak yang terpisah. Nah, perusahaan yang keluar dari grup itu juga tidak dapat bergabung selama 5 tahun. Selanjutnya, tujuan utama dari accounting for income tax adalah mencatat jumlah pajak yang harus dibayarkan atau dikembalikan kepada periode berjalan. Nah, serta mengakui different tax asset dan different tax liability untuk konsekuensi pajak di masa depannya. Nah, perbedaan temporer itu muncul karena adanya perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Nah, pada laporan pajak terpisah, transaksi antar perusahaan itu dianggap sebagai temporary difference. Namun, dalam consolidated tax return, transaksi tersebut itu tidak dianggap temporary difference karena laba antar perusahaan itu ditunda pengakuannya sampai benar-benar direalisasikan. Nah, selain itu juga dividen dari perusahaan dapat dalam affiliate group itu tidak dikenakan pajak, sedangkan dividen dari perusahaan di luar grup itu tetap dikenakan pajak dengan ketentuan tertentu. Nah, temporary difference itu terjadi ketika laba yang diakui investor dari perusahaan invest itu lebih besar dibandingkan dividen yang akan diterima. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan itu wajib mengakui different tax liability karena laba yang belum dibagikan itu dianggap memiliki dampak pajak di masa depannya. Nah, menurut GAAP,
terbaru, laba yang tidak dibagikan dari si anak itu tetap dianggap sebagai temporary difference, kecuali ada ketentuan pajaknya yang kemungkinan investasi itu dipulihkan tanpa adanya pajak. Namun, pengecualian masih berlaku untuk si subsidiary luar negeri dan forex joint venture. Nah, pencatatan pajaknya itu dilakukan dengan mendebitkan income tax expense dan mengkreditkan different tax liability. Nah, pada contohnya ini, si P memiliki 30% saham si S. Nah, si S itu memperoleh laba sebesar 1,2 juta dolar dan membagikan dividennya $100.000. Nah, dividen yang diterima si P itu hanya dikenakan pajaknya sebesar 20% karena adanya fasilitas dividen received deduktif sebesar 80%. Nah, dari perhitungan tersebut itu diperoleh current tax liability sebesar $8.160. Nah, selain itu juga laba si S itu yang belum dibagikan juga menimbulkan temporary difference walaupun belum dikenakan pajak saat ini. Nah, standar akuntansi itu tetap diwajibkan perusahaan mengakui different tax liability atas laba tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan itu mencatat income tax expense dan different tax liability itu sebesar $16,320.000. Baik, di sini saya akan membahas mengenai unrealized gain and losses from intercompany transaction. Jadi ini terkait dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan yang biasanya muncul ketika terjadi penjualan antara induk dan anak perusahaan. Dalam laporan masing-masing entitas, transaksi ini sudah diakui sebagai penjualan dan juga laba dan juga dikenakan pajak pada periode berjalan. Namun dalam perspektif konsolidasi, laba tersebut itu belum dianggap benar-benar terrealisasi karena masih berada pada kelompok usaha yang sama. Nah, karena itu proses konsolidasi laba antar perusahaan itu harus dieliminasi sampai barang tersebut itu benar-benar terjual ke pihak eksternal. Jadi pada contoh ada PAM yang menjual barang kesan dengan laba $200.000 dikurangi biaya $200.000 sehingga tercatat laba sebesar $200.000 secara awal, namun yang belum direalisasi di akhir periode adalah $140.000. Nah, karena masih ada 70% persediaan yang belum terjual, maka laba ini itu kemudian dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi bersama dengan penyesuaian akun penjualan dan harga pokok penjualan. Selain itu dilakukan juga eliminasi pada tingkat laporan induk melalui jurnal, yaitu menghapus income from Sun dan juga menyesuaikan investasi insan sebesar $140.000 agar nilai investasi itu mencerminkan nilai yang benar-benar terrealisasi dari perspektif grup. Nah, pada periode berikutnya ketika persediaannya itu akhirnya terjual ke pihak eksternal, maka laba yang sebelumnya ditangguhkan itu akan diakui kembali dalam laporan konsolidasi. Nah, dengan kata lain, eliminasi di tahun sebelumnya itu akan dibalik melalui penyesuaian yang mengembalikan pengakuan laba tersebut. Nah, jika transaksi terjadi dari anak perusahaan ke induk atau upstream, maka perlakuannya itu sedikit berbeda karena juga berdampak pada kepentingan non-pengendali dan juga pajak tangguhan. Nah, dalam kasus ini, sebagian pajak itu diakui sebagai aset pajak tangguhan dan juga dieliminasi dan juga mengeliminasi laba menjadi lebih kecil karena hanya bagian milik induk yang disesuaikan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai separate company tax returns with intercompany gain. Jadi ini itu akan membahas kasus POP dan SON dalam kondisi laporan pajak masing-masing perusahaan yang disusun secara terpisah serta terdapat transaksi antar perusahaan yang menimbulkan laba belum direalisasi. Jadi POP kan memiliki kepemilikan 75% atas SON dan juga memiliki transaksi penjualan peralatan kepada Son yang menghasilkan laba $20.000. Nah, dalam pencatatan investasi, POP itu menggunakan pendekatan one-line consolidation. Lalu pada saat akuisisi dicatat investment in Son pada cash sebesar $375.000, kemudian saat menerima dividen dari Son mencatat cash pada investment in Son sebesar $21.000, yaitu 75% dari dividen Son. Selanjutnya, POP itu juga mengakui pendapatan investasi dengan menjurnal investment in Son pada income from Son sebesar $23.600 yang sudah memperhitungkan bagian laba Son, eliminasi laba antar perusahaan sebesar $20.000 dan juga amortisasi laba bertahap dari transaksi tersebut. Nah, dari hasil pencatatan, maka saldo investasi POP pada Son itu menjadi $377.600. Nah, selisih antara saldo investasi dan bagian ekuitas Son itu menunjukkan adanya laba antar perusahaan yang belum direalisasi, yaitu sebesar $16.000 dari penjualan peralatan. Nah, dari sisi pajak, Son itu mencatat beban pajak sebesar $27.200 sesuai dengan laba
kena pajaknya tanpa perbedaan temporer. Sementara POP itu memiliki perhitungan pajak yang lebih kompleks karena mencakup pajak atas laba operasi, lalu atas keuntungan penjualan aset antar perusahaan, dan juga pajak atas dividen dengan dividen reserve deduction sebesar 80% ditambah dengan penyesuaian pajak tangguhan. Jadi hasil akhir dari beban pajak POP itu $31.253. Nah, karena terdapat laba antar perusahaan yang belum direalisasi, maka muncul perbedaan temporer yang mempengaruhi pajak tangguhan. Jadi dalam konsolidasi laba ini tuh harus dieliminasi karena tidak boleh diakui sampai transaksi itu terjadi dengan pihak eksternal, sehingga diperlukan alokasi pajak yang sesuai antara beban pajak ini dan juga pajak tangguhan. Jadi pada tahap konsolidasi, seluruh efek transaksi antar perusahaan seperti laba penjualan aset dan pendapatan investasi itu harus dieliminasi agar tidak menggandakan laba. Hal ini tuh juga menjelaskan bahwa total beban pajak konsolidasi itu merupakan gabungan dari beban pajak masing-masing entitas setelah disesuaikan dengan efek transaksi internal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Work Paper Entry for 2017, di mana kita akan membahas terkait jurnal eliminasi yang kita buat untuk menghapus laba yang belum direalisasi dari penjualan peralatan antara perusahaan dalam grup. Dalam kasus ini terdapat laba sebesar $20.000 dari penjualan peralatan yang boleh diakui pada tingkat konsolidasi. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian dengan mendebit akun investment in Sun sebesar $16.000 dan accumulated depreciation sebesar $8.000, serta mengkredit equipment sebesar $20.000 dan depreciation expense sebesar $4.000, di mana jurnal ini nantinya akan menghilangkan laba yang belum direalisasi dan menyesuaikan kembali nilai aset serta beban depresiasi agar laporan keuangan itu biasanya bisa mencerminkan kondisi ekonomi dari grup yang sebenarnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait effects of consolidated and separated company tax returns on consolidation procedure, di mana ini akan membahas terkait perbedaan prosedur konsolidasi ketika perusahaan menggunakan consolidated tax return dibandingkan dengan separated company tax return, di mana secara umum di sini laba konsolidasi dan beban pajak penghasilan yang dilaporkan akan tetap sama, namun terdapat perbedaan dalam pengakuan kewajiban pajak dan akun pajak tangguhan. Biasanya jika perusahaan menggunakan consolidated tax return, pajak dihitung secara gabungan untuk seluruh grup perusahaan, sedangkan pada separated company tax return, masing-masing perusahaan itu menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri-sendiri. Perbedaan ini terutama mengaruhi akun income tax payable dan deferred tax asset ataupun deferred tax liability yang muncul dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait allocations of consolidated income tax to affiliates, di mana ini menjelaskan bagaimana pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan kepada masing-masing perusahaan dalam suatu grup. Meskipun total pajak itu dihitung secara konsolidasi, setiap perusahaan itu tetap perlu untuk mengetahui bagian pajak masing-masing untuk tujuan pelaporan keuangan. Terdapat 4 metode yang biasanya digunakan atau dapat digunakan, yaitu yang pertama separate return method, di mana ini suatu perusahaan atau setiap perusahaan itu menghitung pajak seolah-olah mengajukan SPT sendiri. Nah, yang kedua itu adalah agreement method, yaitu alokasi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan. Yang ketiga ada with or without method, yaitu pajak yang dihitung dengan dan tanpa laba anak perusahaan. Kemudian selisihnya itu dialokasikan kepada anak perusahaan. Selanjutnya juga ada metode percentage allocation method, yaitu alokasi dilakukan berdasarkan proporsi laba sebelum pajak masing-masing perusahaan terhadap laba grup. Nah, dalam ilustrasi yang kita akan jelaskan setelah ini, itu akan menggunakan percentage allocation method karena dianggap paling mencerminkan kontribusi masing-masing perusahaan terhadap laba grup. Selanjutnya, kita akan membahas terkait background information for consolidated and separated tax returns illustrations, di mana subbab ini khususnya untuk memberikan informasi dasar yang digunakan dalam ilustrasi kasus, yaitu ada 2 kasus yang kita akan bahas, di mana pada tanggal 1 Januari 2016, PAL Corporation ini mengakuisisi 90% saham SAL Corporation dengan harga $432.000. Saat akuisisi, SAL ini memiliki modal saham sebesar $300.000 dan laba ditahan sebesar $100.000, sehingga nilai bukunya ini bisa kita asumsikan $400.000. Nah, harga pembelian tersebut menghasilkan goodwill sebesar $80.000 yang tidak diamortisasi baik untuk tujuan pelaporan maupun perpajakan.
Selanjutnya, tarif pajak yang menggunakan 34% selama tahun 2016, ternyata SAL itu membagikan dividen sebesar 20.000 dan terdapat penjualan antar perusahaan sebesar 40.000 dengan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir sebesar $10.000. Laba operasi pajak masing-masing perusahaan adalah $150.000 untuk PAL dan $50.000 untuk SAL, sehingga total laba itu sebesar $200.000. Nah, kita akan membahas dan beralih ke case pertama, yaitu consolidated tax returns with downstream sales, di mana kasus pertama ini PAL and SAL ini mengajukan consolidated tax return, di mana transaksi antar perusahaan itu merupakan downstream sales, yaitu penjualan dari induk kepada anak perusahaan. Nah, total laba operasi grup adalah $200.000. Namun terdapat laba yang belum direalisasi sebesar $10.000 tadi, maka laba yang kena pajak konsolidasi itu sebesar $190.000. Dengan tarif pajak tadi 34%, maka pajak konsolidasi yang harus dibayar tuh $64.600. Pajak tersebut kemudian dialokasikan kepada masing-masing perusahaan berdasarkan kontribusi laba mereka terhadap laba kena pajak konsolidasi, yang akhirnya PAL itu memperoleh alokasi pajak sebesar $47.600, sedangkan SAL itu sebesar $17.000. Nah, setelah dikurangi pajak, laba bersih dari SAL ini jadi $33.000 karena PAL memiliki 90% saham SAL, yang dimana bagian laba yang menjadi hak PAL itu adalah $29.700. Setelah dikurangi juga dengan laba yang belum direalisasi sebesar $10.000 tadi, maka pendapatan investasi yang diakui oleh PAL dari SAL adalah $19.700. Yang selanjutnya kita akan masuk ke case kedua, yaitu separated tax return with downstream sales juga, dimana pada kasus kedua PAL dan SAL ini mengajukan SPT secara terpisah meskipun termasuk ke transaksi downstream sale, jadi perbedaan metode saja. Dimana SAL ini menghitung pajaknya sendiri sebesar $17.000 sehingga menghasilkan laba bersih $33.000, dimana bagian laba SAL yang menjadi hak PAL sebesar tetap $29.700, dan setelah dikurangi laba yang belum direalisasikan sebesar $10.000 tadi, pendapatan investasi yang diakui PAL tetap sebesar $19.700. Nah, perbedaannya ini terletak di mana? Terletak pada perhitungan pajak PAL, di mana pajak ini yang harus dibayar oleh PAL ini $51.000, yaitu 34% dari laba operasinya sebesar $150.000 tadi. Nah, karena terdapat laba yang belum direalisasi sebesar $10.000, timbullah deferred tax assets sebesar $3.400 atau 34% dari $10.000. Akibatnya beban pajak yang diakui PAL itu menjadi $47.600, yaitu $51.000 dikurangi dengan deferred tax asset sebesar $3.400. Nah, pada kesimpulannya, metode pelaporan pajak yang berbeda itu akan diakhiri dengan beban pajak konsolidasi yang tetap sebesar $64.600, dan pendapatan investasi dari SAL juga tetap $19.700. Nah, perbedaannya itu hanya pada deferred tax asset sebesar $3.400 ketika perusahaannya menggunakan separated tax returns. Di sini saya akan membahas mengenai kasus ketiga, yaitu consolidated tax return with upstream sales. Jadi di sini jika kita mengajukan laporan pajak konsolidasi, beban pajak konsolidasi akan menjadi $64.600, sama seperti pada contoh hilir. Jadi tetapi alokasi ke PAL dan juga SAL ini tuh berubah karena kita mengecualikan $10.000 dari pendapatan sebelum pajak SAL sebesar $50.000, dan yang dari penghasilan kena pajak konsolidasi. Untuk alokasinya sendiri, yaitu untuk PAL yaitu $150.000 dibagi dengan $190.000 dikali $64.600 yang menghasilkan $51.000. Dan untuk SAL sendiri yaitu $50.000 dikurangi dengan $10.000 dibagi dengan $190.000 dikalikan dengan $64.600 yang menghasilkan $13.600. Nah, jadi di sini kita merecord untuk amount company books as follow-nya, yaitu ada PAL's book yang berisi income tax expense, dan pada income tax currently payable sebesar $51.000, dan untuk SAL yaitu income tax expense pada income taxes currently payable sebesar $13.600. Jadi pendapatan bersih SAL adalah $36.400
di mana 50.000 pendapatan sebelum pajak ini dikurangi dengan 13.600 beban pajak penghasilan. Dan juga PAL menghitung pendapatan SAL sebagai berikut, di mana share of sales net income 36.400 ini dikali dengan 90% yang menghasilkan 32.760 dan dikurangi dengan unrealized profit from upstream sales sebesar 10.000 yang dikalikan dengan 90% yaitu 9.000. Jadi untuk income from sales sendiri yaitu 23.760. Selanjutnya yaitu kasus keempat mengenai separated tax return with upstream sales. Jadi di sini pajak penghasilan SAL yang harus dibayar saat ini sebagaimana ditentukan dari SPT pajak penghasilan yang terpisah adalah 17.000 karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak SAL sebesar 50.000 yang mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 10.000. Namun beban pajak penghasilan SAL hanya sebesar 13.600. Ini seperti pada kasus 3 yaitu laba bersih SAL yaitu 36.400 itu didapatkan dari 50.000 dikurangi dengan 13.600. Jadi income tax currently payable-nya 17.000, terus dikurangin dengan increase in deferred tax asset for temporary itu sebesar 3.400. Jadi untuk income tax expense SAL sebesar 13.600. Jadi pendapatan bersih SAL sebesar 36.400 ini sama seperti pada kasus 3 dan juga PAL mencatatnya dari SAL sebesar 23.760 yang dihitung sebagai berikut, di mana PAL shares of sales net income sebesar 32.760 dikurangin dengan unrealized profit from upstream sales sebesar 9.000 yang menghasilkan 23.760 untuk PAL income yang berasal dari SAL. Nah, saat mengajukan SPT terpisah, beban pajak konsolidasi itu terdiri dari beberapa hal berikut, yaitu ada income tax currently payable dan juga deferred tax asset. Nah, untuk PAL sendiri yaitu income tax currently payable-nya 51.000 dan tidak ada deferred tax asset. Dan untuk SAL, income tax currently payable-nya 17.000 dan ada deferred tax asset sebesar 3.400. Jadi income tax expense SAL itu sebesar 13.600 dan untuk income tax expense consolidated dari PAL dan SAL yaitu sebesar 64.600. Jadi dengan demikian laporan laba rugi konsolidasi di sini akan mencatat laba beban pajak penghasilan sebesar 64.600. Sedangkan neraca konsolidasi akan mencatat kewajiban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar sebesar 68.000 dan aset lancar berupa aset pajak tangguhan sebesar 43.400. Materi selanjutnya yaitu ada business combination. Jadi istilah bisnis kombinasi sendiri ini tuh sering dikaitkan dengan reorganisasi yang bisa bersifat bebas pajak atau kena pajak sesuai dengan aturan hukum pajak. Nah, untuk jenis reorganisasi bebas pajak itu ada merger atau konsolidasi, akuisisi saham, dan juga akuisisi aset. Dan perlakuan akuntansi versus pajaknya, untuk kombinasi bisnis kena pajak, aset dan liabilitas dinilai ulang ke nilai wajarnya. Jadi penjual ini mengakui keuntungan atau kerugian dan goodwill dapat diamortisasi untuk tujuan pajak selama 15 tahun. Sementara untuk kombinasi bisnis bebas pajaknya, basis pajak aset dan liabilitas ini tuh tetap menggunakan nilai buku yang lama, jadi tidak ada pembaruan dan yang tujuannya untuk pajak meskipun dilakukan dengan penilaian ulang untuk tujuan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada pajak tangguhan dalam akuisisi. Jadi GAAP sendiri ini mengharuskan pengakuan liabilitas atau aset dari pajak tangguhan atas perbedaan antara nilai buku dan juga nilai wajarnya yang ditetapkan pada aset dan juga liabilitas yang diakuisisi, di mana goodwill di sini dikecualikan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan akuisisi, di mana menurut standar akuntansi GAAP ASC 740-1005 itu mencaratkan bahwa perusahaan itu mengakuisisi atau mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan atas perbedaan antara nilai buku dan nilai yang ditetapkan dari aset dan liabilitas yang diperoleh dalam suatu akuisisi. Nah, dengan kata lain, kita itu mencatat aset dan liabilitas yang diperoleh pada nilai wajar bruto mereka dan mencatat aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Untuk efek pajak terkait. Lalu ada contoh pada tanggal 1 Januari 2016, Pat Corporation itu membayar $400.000 untuk 60% saham berhak suara yang beredar dari SAT Corporation. Ketika ekuitas pemegang saham SAT terdiri dari $300.000 modal saham dan $200.000 laba ditahan, nilai buku sama dengan nilai wajar aset dan liabilitas SAT, kecuali untuk bangunan dan tanah. Bangunan ini tuh memiliki nilai buku sebesar $80.000, nilai wajarnya $120.000, dan sisa umur manfaatnya itu 8 tahun. Nah, tanah ini tuh memiliki nilai buku $50.000 dan nilai wajarnya $150.000. Nah, goodwill itu tidak diamortisasi. Tarif pajak yang berlaku untuk kedua perusahaan itu 34% dan berlaku potongan dividen 80%. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa building ini tuh dengan nilai bukunya $80.000 dan nilai wajarnya $120.000. Maka selisih dari nilai buku dan nilai wajar sebesar $40.000. Lalu untuk landnya itu nilai bukunya $50.000 dan nilai wajarnya $150.000, maka selisihnya itu $100.000. Nah, karena Pat ini hanya membeli 60%, maka bagian Pat atas selisih tersebut itu untuk buildingnya $24.000 dari $40.000 dikalikan 60%. Untuk landnya $60.000 dari $100.000 dikalikan 60%. Nah, total selisih ini revaluasi aset itu menjadi $84.000. Nah, namun selisih kenaikan nilai aset tersebut menimbulkan konsekuensi pajak tangguhan. Nah, tarif pajak yang digunakan yaitu sebesar 34%, sehingga deferred tax liability itu sebesar $28.560.000 dari $84.000 dikalikan 34%. Nah, setelah dikurangi deferred tax liability menjadi $55.440.000. Nah, selanjutnya itu menghitung goodwill. Nah, goodwill ini itu muncul dari harga pembelian dikurangi dengan nilai buku bersih. Nah, $400.000 dikurangi $300.000, hasilnya kan $100.000. Nah, $100.000 itu dikurangi lagi dengan net difference from revaluation of asetnya itu $55.440.000, maka goodwillnya $44.560.000. Nah, maka excess cost over book value accrued sebesar $100.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan equity method of accounting for acquisition, di mana pada contoh sebelumnya selama tahun 2016 saat ini tuh memiliki laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Nah, Pat ini tuh membuat entry untuk buku terpisahnya dalam mencatat investasinya. Nah, pada jurnal pertama itu untuk mencatat akuisisi 60% kepemilikan saham pada SAT Corporation. Nah, itu jurnalnya investment in SAT pada cash sebesar $400.000. Lalu jurnal keduanya untuk mencatat penerimaan dividen dari SAT, itu jurnalnya cash pada investment in SAT sebesar $24.000, itu dari $40.000 dikalikan 60%.
Lalu jurnal ketiga untuk mencatat laba dari dan amortisasi terkait liabilitas pajak tangguhan atas bangunan yang dan bangunan. Itu jurnalnya investment in SAT pada income from SAT itu sebesar 58.020.000 dolar dari labanya itu kan 100.000 dolar dikalikan 60%, maka 60.000 dolar. Nah, itu dikurangi dengan depresiasi atas kelebihan yang dialokasikan ke bangunan sebesar 3.000, lalu ditambah dengan amortisasi pajak tangguhan atas bangunan itu sebesar 1.020 dolar. Maka labanya itu 58.020 dolar. Nah, lalu ekuitas pemegang saham SAT pada tanggal 31 Desember 2016 itu terdiri dari 300.000 dolar modal saham dan 260.000 dolar laba ditahan. Maka saldo akun investment in SAT milik PAT pada 31 Desember 2016 adalah 434.020.000 dolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan work paper entries, di mana ketika PAT ini tuh menyiapkan kertas kerja konsolidasi pada 31 Desember 2016, akun investment in SAT akan memiliki saldo sebesar 432.020.000 dolar dari 400.000 dolar investasi awal ditambah dengan 58.020.000 dolar dikurangi dengan 24.000 dolar dividen. Nah, untuk jurnal pertama itu tuh bertujuan untuk menghilangkan pengaruh income from SAT dan dividen yang telah dicatat PAT selama tahun berjalan serta mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode. Jurnalnya income from SAT sebesar 58.020.000 dolar pada dividen sebesar 24.000 dolar dan investment in SAT sebesar 34.020.000 dolar. Lalu pada jurnal B itu tuh merupakan jurnal eliminasi utama antara akun investasi induk dan ekuitas perusahaan anak. Itu jurnalnya capital stock SAT sebesar 300.000 dolar, retained earning SAT sebesar 200.000 dolar, building sebesar 24.000 dolar, land sebesar 60.000 dolar, goodwill sebesar 560.000 dolar, pada investment in-SAT sebesar 400.000 dolar, different tax on revaluation itu 560.000 dolar dan non-controlling interest sebesar 200.000 dolar. Lalu untuk jurnal C ini tuh jurnal untuk mencatat depresiasi tambahan atas selisih nilai bangunan. Jurnalnya itu accumulation depreciation building sebesar 3.000 dolar pada accumulated depreciation building sebesar 3.000 dolar. Lalu untuk jurnal yang D itu jurnal berkaitan dengan amortisasi deferred tax liability. Jurnalnya itu deferred tax on revaluation sebesar 1.020.000 dolar pada income tax expense sebesar 1.020.000 dolar. Lalu jurnal yang E ini tuh jurnal yang berkaitan dengan non-controlling interest atas dividen perusahaan anak. Ini tuh jurnalnya non-controlling interest share 40.000 dolar pada dividen 16.000 dolar dan non-controlling interest sebesar 24.000 dolar. Selanjutnya saya akan menjelaskan income tax uncertainties. Nah, pada Juni 2006 FASB itu merevisi GAAP untuk memperjelas akuntansi atas ketidakpastian dalam pajak penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan. Nah, GAAP ini tuh menetapkan baik ambang pengakuan maupun atribut pengukuran untuk posisi pajak yang diambil dalam
pengambilan pajak. Nah, evaluasi posisi pajak itu adalah proses 2 langkah. Nah, langkah pertama itu pengakuan, di mana entitas pelaporan ini itu menentukan apakah lebih mungkin daripada tidak bahwa suatu posisi pajak itu akan dipertahankan dalam pemeriksaan. Nah, entitas ini tuh harus mengasumsikan bahwa posisi pajak dan akan diperiksa oleh otoritas pajak yang sesuai. Nah, lalu langkah keduanya itu pengukuran, di mana posisi pajak yang memenuhi ambang pengakuan diukur untuk menentukan jumlah yang akan diakui dalam laporan keuangan. Nah, sejak revisi GAAP tahun 2006, lebih banyak perusahaan kini diwajibkan untuk menyesuaikan dan melaporkan valuation allowance atas aset pajak tangguhan yang diakui. Nah, lalu pada gambar tersebut itu merupakan contoh penerapan measurement approach. Nah, dalam tabel tersebut itu beberapa kemungkinan hasil penyelesaian pajak beserta probabilitas terjadinya. Itu terdapat possible estimate outcome, individual probability of occurring, dan cumulative probability of occurring. Selanjutnya saya akan menjelaskan financial statement disclosure for income tax, di mana secara historis GAAP itu membagi aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan menjadi 2 kategori, yaitu jumlah lancar dan jumlah tidak lancar untuk penyajian neraca. Nah, GAAP ini tuh mengklasifikasikan liabilitas pajak tangguhan dan aset sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan klasifikasi aset atau liabilitas terkait untuk pelaporan keuangan. Nah, jika item tangguhan tidak terkait dengan aset atau liabilitas untuk pelaporan keuangan, maka klasifikasinya itu tergantung pada tanggal pembalikan perbedaan sementara. Nah, untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai setelah 15 Desember 2016, GAAP ini itu tidak lagi mengklasifikasi aset pajak tangguhan dan liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar. Nah, semua jumlah ini tuh akan dilaporkan sebagai tidak lancar. Nah, perusahaan itu akan melaporkan satu jumlah bersih sebagai aset pajak tangguhan atau tidak lancar bersih atau liabilitas pajak tangguhan tidak lancar. Nah, komponen signifikan dari pajak dari beban atau manfaat pajak itu diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Nah, GAAP ini itu juga mensyaratkan pengungkapan untuk beban pajak penghasilan dan manfaat yang dialokasikan ke operasi berkelanjutan. Nah, operasi yang dihentikan dan penyesuaian periode sebelumnya.